Selamat siang Bu Intan, Bu Rini, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai laju korosi pada masil di berbagai lingkungan. Next. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Andrew Suhardi, dengan nomor absen 28. Lalu ada saya, Kesya Putri Chandra, dengan nomor absen 11. Lalu ada saya, Yosyandrano, dengan nomor absen 26. Nah, isi dari presentasi hari ini itu ada latar belakang, proses, hasil yang ada diagram Purbase-nya, dan juga kesimpulan dari percobaannya. Yang pertama, latar belakang. Latar korosi merupakan suatu peristiwa degradasi sifat bahan karena adanya interaksi dengan lingkungan, di mana sebagian besar logam juga tidak dapat terhindar dari peristiwa korosi ini. Nah, korosi juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama itu ada uniform corrosion, di mana area logam yang hilang terjadi di lingkup area yang cukup luas sehingga permukaannya hilang secara uniform atau seragam. Kedua ada galvanic corrosion, di mana korosi ini terjadi ketika dua logam atau paduan yang memiliki komposisi yang berbeda dipasangkan secara elektrikal yang dimana dipaparkan juga ke elektrolit. Ketiga adalah atmospheric corrosion, di mana korosi ini terjadi ketika logam dipaparkan ke kelembaban udara. Lalu ada crevice corrosion, di mana terjadi di tempat yang memiliki crevice atau retak. 5 ada pitting corrosion yang terjadi ketika logam dipenetrasi secara hingga dalam pada permukaan logam tersebut. Lalu keenam ada korosi mikrobiologi lokal yang merupakan bentuk korosi yang paling parah dan mengancam pada sistem pitting. Lalu faktor mekanik juga sebenarnya mempengaruhi korosi, di mana ada jenis korosi yang juga dibantu oleh faktor mekanik, di mana ada 3 jenis, yaitu erosion corrosion, di mana hal ini terjadi ketika sisi pelindung sebuah logam dilepas yang menyebabkan laju korosi semakin cepat. Kedua ada fretting corrosion yang dipercepat oleh pergerakan dari permukaan yang bertumbukan, dan ketiga ada corrosion fatigue yang terjadi ketika metal mengalami cyclic stress dan corrosive environments. Lalu, tujuan dari presentasi ini sendiri adalah mengamati laju korosi mild steel di 5 lingkungan yang berbeda. Dengan faktor-faktornya itu adalah 0,1 molar asam klorida, larutan garam, aqueous, tanah, dan atmosfer. Dan bahan-bahan yang digunakan ada mild steel rod, larutan HCl, larutan garam, aqueous, dan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses korosi. Pada percobaan ini dilakukan dengan cara memaparkan mild steel yang serupa pada lingkungan korosif yang berbeda, dan akan dibiarkan selama periode 6 minggu yang akan dicatat perubahan massa dan laju korosi setiap minggunya. Lalu percobaan dilakukan dengan menempatkan larutan atau lingkungan di dalam sebuah wadah, lalu menempatkan mild steel yang sudah diikat dengan talil sebelum mencelupkannya ke dalam wadah yang berisi lingkungan tersebut. Nah, reaksi yang terjadi adalah pada anoda, yaitu Fe menjadi ion Fe2+ plus 2 elektron, dan pada katoda di lingkungan asam 2H+ plus 2 elektron menjadi H2, dan pada lingkungan basa menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4OH-. Pada lingkungan asam, Fe akan teroksidasi membentuk ion Fe2+ yang akan larut dan menyebabkan mild steel terkorosi. Sedangkan ion H+ akan tereduksi menjadi gas hidrogen. Sementara itu, ketika lingkungan netral atau basa, Fe akan tetap teroksidasi menjadi Fe2+, tetapi di katoda terjadi reaksi pembentukan OH- yang nantinya akan bereaksi dengan Fe2+ membentuk lapisan pasif FeOH2. Next. Ya, berikutnya adalah hasil percobaan. Ya, pada hasil percobaan yang pertama dapat diketahui adalah berat dari masing-masing spesimen di masing-masing media pada minggu awal atau inisial sampai minggu ke-6. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Dan selanjutnya, tabel 1 ini dapat diturunkan menjadi tabel 2, di mana merupakan pengurangan berat yang dialami spesimen. Dan ini ada dari masing-masing media dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Lalu karena karena material yang digunakan dalam eksperimen ini adalah mild steel, maka secara umum korosi yang terjadi di dalamnya adalah korosi uniform corrosion, di mana uniform corrosion ini dapat dihitung laju korosinya dengan rumus berikut, yaitu CR sama dengan K dikali delta W per A dikali T dikali Rho.
di mana K adalah konstanta untuk konveksi unit, di mana untuk mass steel ini sendiri konstantanya adalah 8,76 kali 10 pangkat 4. Lalu berikutnya adalah delta W, yaitu penurunan berat dalam gram, lalu ada A, yaitu luas permukaan yang terpapar. Kemudian ada T, yaitu waktu pemaparan, dan yang terakhir ada Rho, yaitu densitas dari mass steel, yaitu 7,86 gram per cm kubik. Nah, berdasarkan rumus tersebut, maka dapat diturunkan tabel ketiga, yaitu laju korosi dalam satuan milimeter per kubik untuk masing-masing media, dan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Nah, dari data laju korosi ini dapat diketahui bahwa yang pertama, laju korosi tertinggi berada pada media 0,1 molar HCl. Nah, hal ini dapat terjadi karena ion klorida dapat merusak lapisan oksida pasif atau bahkan mencegah pembentukan lapisan oksida pasif ini, sehingga korosi dapat menyebabkan penurunan berat yang lebih cepat. Selanjutnya, pada media tanah, laju korosi meningkat pada minggu ketiga dan minggu keempat. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroba yang membantu proses korosi. Selain itu, hal ini juga didukung tingkat pH tanah yang digunakan dalam eksperimen, yaitu 5 atau masih tergolong asam. Selanjutnya, pada media atmosfer, laju korosi terbilang rendah dan konstan karena tidak adanya polutan yang bereaksi dengan mass steel ini. Dan juga ada lingkungan atmosfer ini terbentuk lapisan oksida pasif, sehingga laju korosinya juga cukup rendah. Lalu berikutnya ada pada media larutan garam. Pada media larutan garam juga korosi cukup tinggi di antara minggu ketiga dan minggu keempat. Hal ini terjadi karena 50% sampai 80% permukaan mass steel telah menjadi kasar, sehingga korosi dapat lebih mudah terjadi pada minggu-minggu itu. Kemudian yang terakhir ada Aquades. Laju korosi pada awalnya cukup tinggi, tetapi selanjutnya cukup konstan dengan sedikit peningkatan. Hal ini terjadi karena jumlah ion pada Aquades yang cukup sedikit jumlahnya, sehingga pada awal eksperimen umumnya akan terbentuk sel korosi, sehingga laju korosinya cukup tinggi, tetapi kemudian akan konstan karena pada mass steel terbentuk lapisan oksida pasif yang mengurangi laju korosinya. Berikutnya adalah diagram Propage. Nah, karena mass steel ini unsur utamanya terdiri dari Fe atau besi, maka kita menggunakan diagram Propage dari besi. Nah, pada lingkungan asam, mass steel akan spontan terkorosi. Ini dapat dilihat ya dari grafik diagram Propage ini, di mana pH 1 sampai kurang dari 7 ini secara spontan mass steel Fe akan terkorosi menjadi Fe2+. Nah, hal ini juga sesuai dengan percobaan di mana pada HCl terjadi laju korosi yang cukup tinggi. Tetapi hal ini dapat dilindungi dengan melakukan perlindungan dengan propil, bensimidazol. Kemudian pada media tanah yang digunakan adalah pH 5, yang artinya masih cukup asam, dan juga ada aktivitas bakteri yang membuat mass steel terkorosi. Nah, pada lingkungan ini korosi dapat dicegah dengan melakukan coating menggunakan zinc atau melakukan proteksi katodik, di mana proteksi katodik ini biasanya menggunakan aluminium, magnesium ataupun zinc. Kemudian pada lingkungan atmosfer, lingkungan larutan garam dan Aquades, korosi juga dapat terjadi, tetapi laju korosinya tidak terlalu tinggi sehingga dapat dikurangi lajunya atau dicegah korosinya dengan menggunakan coating. Untuk kesimpulannya, yang pertama, korosi akan berlangsung lebih cepat karena adanya ion. Yang kedua, dengan tidak adanya potensi polutan di atmosfer, korosi akan berlangsung pada tingkat yang terkendali. Yang ketiga, mikroorganisme melalui aktivitas metabolismenya cenderung memberikan ion pemicu korosi terutama di daerah lembab dan meningkatkan laju korosi. Keempat, dengan adanya asam, korosi terbentuk merugikan dalam waktu singkat. Lalu laju korosi dalam media asam juga akan lebih cepat daripada di larutan garam, atmosfer, Aquades, dan juga media tanah.
Dan laju korosi di sini juga berbanding lurus dengan waktu paparan, dan laju korosi mild steel di berbagai media menurun dengan tingkat sebagai berikut: asam klorida 0,1 molar, tanah, larutan garam, aqueous, dan yang terakhir atmosfer. Berikut adalah jurnal yang kami pakai dalam pembuatan PPT ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.